Kakak harap semuanya baik-baik aja, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus pada hari ini. Kami bisa beribadah kembali Tuhan Yesus, meskipun secara online Tuhan Yesus kami masih terpisah secara jarak. Tuhan berkati Tuhan Yesus ibadah kami hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhir. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh yang memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyi lagu hari ini kerasa bahagia karena kita mesti bahagia setiap harinya karena Tuhan baik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kerasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Selanjutnya kita nyanyi lagu KAFCH. Semua semangat ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, KASIH.
siapin hatinya, siapin diri masing-masing. Kita mau nyambut Tuhan, mau sambut Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita nyanyiin lagu Bapa Engkau sungguh baik pada kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan
setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik pada kami Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap kami bangun tidur, kekuatan baru yang kami dapatkan, kesehatan baru yang kami dapatkan. Ya Tuhan Yesus, yang kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Dan berkati juga kami Tuhan Yesus, berikan kami hati, telinga yang ingin mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, terima kasih pagi hari ini kita masih bisa berjumpa. Kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, tadi siapa yang serius enggak kalian untuk menyembah Tuhan? Tuhan Yesus itu sungguh sangat suka dipuji dan disembah. Ya, jadi kalau kita sedang memuji Tuhan, kita harus serius memuji Tuhan. Kita harus serius menyembah Tuhan. Tidak boleh ada yang bermain-main. Tidak boleh ada yang jalan-jalan. Kalau kita lagi sedang ibadah. Tante Tiar sarankan sebelum ibadah kamu harus tetap mandi terlebih dahulu. Ya, mandi terlebih dahulu sebagaimana kamu mau belajar, mau berangkat ke gereja. Pokoknya samakan dirimu berangkat ke gereja dan kamu juga beribadah di rumah. Ya, harus tetap mandi sebelum ibadah. Tetap rapi, berpakaian rapi. Karena kita memuji Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nih adik-adik, Kak Tiar juga mau cerita tentang firman Tuhan saat ini. Menyampaikan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, ya. Tapi sebelum kita sampaikan firman Tuhan, Tante Tiar menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, serius. Anggap ada sekarang Tuhan Yesus ada di depanmu bersama-sama dengan engkau, ya. Ayo, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan kekuatan bagi tubuh kami. Biar kami kuat dan sehat, sabar Tuhan untuk terus menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan di rumah. Tuhan Yesus, kami mau serahkan, Kau berkati Tante Tiar yang menyampaikan firman saat ini. Kau urapi Tante Tiar, Engkau urapi bibir lidah Tante Tiar. Apa yang disampaikan biar itu berasal daripada Tuhan. Roh Kudus, Kau pimpin kami semua, pimpin juga anak-anak kami yang ada di rumah, yang sedang belajar online saat ini, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Telinga kami buka, hati kami buka, kami siap ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang Tante Tiar mau cerita terlebih dahulu sebelum nanti Tante Tiar membacakan firman-Nya, ya. Tante Tiar dengerin cerita dulu, semua serius mendengarkannya, jangan ada yang jalan-jalan, ya. Ingat enggak, kalau di gunung banyak pohon yang besar-besar, ya. Di situ ada bermacam-macam pohon, ya. Yang ada di gunung itu bermacam-macam pohon, adik-adik. Tante Tiar mau cerita, ya. Ada 2 pohon yang besar di gunung itu. Yang satu pohon itu pohon ara. Pohon ara itu besar, daunnya lebat, rindang dia. Bagus, daunnya hijau, pohonnya lurus. Pokoknya pohon ara itu indah sekali dilihat oleh mata.
Tetapi pohon ara itu begitu sombongnya, ya. Ada juga di sampingnya dia pohon mangga. Pohon mangga itu ya biasa aja, tidak terlalu seperti pohon ara. Daunnya lebat, pohonnya bagus, bunganya bagus. Tetapi pohon mangga itu biasa, dia punya daun, ada buahnya. Tetapi mereka berdampingan, ya. Si pohon ara, adik-adik, di pegunungan itu juga kan banyak burung-burung. Di sana banyak burung-burung, hinggap di pohon sana, di pohon satu, di pohon satu. Tetapi si pohon ara terus dia ngomel, adik-adik. Dia mulai menunjukkan kesombongannya. Dia ngomel terus, ngomel. Tetapi kalau si pohon mangga, dia tidak suka ngomel, ya. Dia penuh kasih, ya. Adik-adik, kamu tahu, ya, si pohon ara ini dia tidak mau pohonnya, dahannya itu dihinggapi oleh burung-burung. Dia bilang sama burung-burung, burung-burung, pergi. Jangan ya, nanti daunku rusak, ranting-rantingku rusak. Berisik kamu di sini, saya nggak suka, kata si pohon ara. Dia marah setiap hari, dia ngomel setiap hari. Dia tidak suka kalau ada burung-burung itu hinggap di pohonnya. Jangankan hinggap, ya, bersarang apalagi tidak boleh, ya. Tetapi adik-adik, pohon mangga yang di sampingnya itu dia ramah, dia penuh kasih. Si pohon mangga ini bilang kepada burung-burungnya, "Hai burung-burung, gak apa-apa, nih sini aja, di tempatku aja, di dahan-dahanku aja, ya. Kamu mau bikin sarangmu, kamu mau bertelur di situ, kamu mau beranak, silakan. Kita mau bernyanyi bersama-sama, kita bersukacita bersama-sama." Kata si pohon mangga. Tahu adik-adik, setiap hari si pohon mangga mereka selalu ceria. Mereka selalu bersukacita, bergembira, ya. Karena banyak temannya burung-burung yang hinggap di dahannya. Burung-burung sedang bernyanyi-nyanyi bersukacita, hinggap sana, hinggap sini. Sedangkan si pohon ara ini, dia dengan kesombongannya, dia ngomel, dia marah setiap hari. Akhirnya dia tidak punya teman karena bawaannya marah terus, ya. Akhirnya adik-adik, dia dengan penuh sukacita. Satu saat datanglah Ratu Laba, ya. Ratu itu ratu yang buat yang ada madunya itu, apa itu adik-adik? Tante lupa apa ya? Ya, jadi ada itu lebah. Tante ingat lebah. Ada Ratu Lebah. Dia bilang sama itu, dia sedang terbang ke sana kemari. Si Ratu Lebah itu, dia melihat kita mau hinggap di mana ya? Dia melihat adik-adik pohon ara itu lebat. Dan si Ratu Lebah itu bicara sama teman-temannya yang lain. Kita mau bikin sarang di sini aja supaya kita tidak gampang dilihat oleh manusia, kata si Ratu Lebah. Tetapi datang si pohon ara, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel, dia bicara, "Tidak boleh ya kamu bersarang di pohon saya, karena nanti jadi kotor pohon saya, ranting saya jadi rusak, daun saya jadi rusak," kata si pohon ara tadi. "Nanti saya merasa jijik melihat madu-madumu itu berceceran loh, berisik kamu," katanya. Kata si pohon ara kepada si Ratu Lebah. Akhirnya si pohon mangga dia tetap berbaik hati. Ratu Lebah, gak apa-apa, di ranting saya aja kalian hinggap bersarang.
Ayo kita sama-sama di sini. Di sini kita bisa bernyanyi bersama-sama. Saya tidak merasa jijik kok, ya. Si Ratu Lebah merasa senang. Terima kasih ya, pohon mangga, kamu itu baik hatimu. Oh, kamu juga harum, buahmu harum rasanya. Kamu indah sekali, kata si Ratu Lebah. Ratu Lebah akhirnya bersama teman-temannya mereka membangun rumah mereka di pohon mangga. Di pohon mangga burung-burung bersarang, lebah juga bersarang di sana penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di pohon mangga tersebut, buah si pohon mangga manis dan enak dinikmati adik-adik. Tiba-tiba, ya adik-adik, datanglah 2 orang manusia mau menebang pohon. Mereka pergi ke gunung, mereka mau bangun rumah, mereka tapi mereka mau tebang pohonnya itu adik-adik. Dia melihat pohon mangga, ini bagus. Tetapi saat mereka melihat ada lebah di atas, ya lagi sedang bersarang. Si manusia itu bilang, manusia yang 2 orang, aduh kita tebang pohon ini, kita tidak bisa menebangnya, nanti kita pasti digigitnya. Kata si tadi yang 2 orang tadi yang memohon pohon. Mereka jalan lagi ke depan. Dilihatnya ya, itu tadi pohon ara ya, besar, lebat dan indah. Oh, mereka bilang, ini aja pohonnya kita tebang, dia lebat dan bagus. Si pohon ara itu merasa sedih sekali bahwa dia akan dipotong. Tetapi si pohon mangga itu berbaik hati adik-adik, ya. Dia bilang sama Ratu Lebah, ayo Ratu Lebah, kita kejar dia itu, ayo kejar dia. Kamu hinggap ke sana supaya dia tidak dapat memotong pohon ara itu. Si Ratu Lebah bilang, biarin aja pohon mangga, dia kan sombong, dia tidak punya teman, biarin aja katanya. Tetapi si pohon mangga dia bilang tidak boleh seperti itu. Biar juga dia sombong, biar dia juga angkuh, dia marah-marah setiap hari, tetapi kita tetap mengasihi dia. Ayo kita menjadi teman yang baik buat dia, katanya si pohon mangga kepada Ratu Lebah. Akhirnya si Ratu Lebah diajak teman-temannya untuk terbang pada orang yang 2 tadi yang sedang memotong pohon itu. Mereka sedang potong pohonnya. Akhirnya mereka digigit oleh lebah. Dia bilang, aduh. Kata si yang tadi manusia yang 2 orang yang mau motong pohon itu. Aduh. Ayo kita lari aja dari sini. Gak usah kita potong lagi ini pohon. Apa kata temannya? Mereka tidak saling mendengar karena mereka diserang oleh lebah-lebah tadi berisik. Akhirnya si manusia yang 2 orang tadi tidak jadi memotong pohon ara itu. Mereka pulang terbirit-birit, mereka lari sekencang-kencangnya karena mereka takut digigitin, kesakitan digigitin oleh lebah. Adik-adik, akhirnya si pohon ara tadi minta maaf dia sama si pohon mangga tadi. Pohon mangga minta maaf ya, selama ini aku sombong, selama ini aku suka marah-marah, tetapi kamu selalu berbaik hati, kamu berbaik hati kepada saya. Terima kasih ya pohon mangga, mulai sekarang ayo siapapun yang mau bersarang di tempat saya tidak apa-apa, kata si pohon mangga. Nah, itu adik-adik tadi cerita Tante Tiar. Ini satu hal ya, sebelum kita ini nanti baca firman Tuhan, kita baca dulu, baru nanti kamu bisa lebih lagi. Kita ambil 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
ya. Sekali lagi Tante bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tadi siapa yang sombong? Pohon mangga apa pohon ara? Pohon ara tadi yang sombong. Jadi adik-adik, anak-anakku juga yang di rumah, anak-anak sekolah minggu yang Tante kasihi ya, kita tidak boleh sombong di sekolah. Mungkin kamu pintar di sekolah. Kalau ada temanmu yang tidak bisa ya, kamu sudah terlebih dahulu bisa. Kalau di sekolah nanti kalau kamu sudah bisa sekolah, boleh diajarin temannya. Kalau mungkin kamu lebih berkelimpahan, jangan kamu juga mengejek temanmu yang berkekurangan. Justru itu kamu harus saling memberi, saling berbagi, tidak menyombong-nyombongkan diri. Ya, harus sabar. Contohnya ada temanmu juga yang mengejek kamu jangan langsung marah, tonjokin temannya. Tidak boleh seperti itu. Tinggal kamu bilang, tidak boleh seperti itu, kita harus sabar. Ya, kamu harus praktekkan ya. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kamu harus praktekkan firman-Nya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalian harus tetap kasih yang paling penting ya, yang kita inikan ya. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita. Dia mati untuk kita, Dia disalibkan, tapi Dia bangkit ya. Itu karena kasihnya kepada kita ya. Jadi adik-adik semuanya, kita harus mencontoh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah penuh kasih untuk kita semuanya ya. Adik-adik di rumah, kalau ada adikmu di rumah, kamu mengasihi adikmu ya. Kakakmu ada di rumah, kakak adik saling mengasihi. Orang tua papa mama mengasihi kamu, dan kamu juga mengasihi papa dan mama. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh kasar bicara. Biar juga kepada mamanya. Kalau mamanya panggil, sahut dengan iya ma, ada apa. Jangan dipanggil ya entar, ya entar. Kalau kau dipanggil samperin mamanya, mungkin mamanya butuh bantuan ya, untuk membantu mamanya di rumah. Jadi adik-adik, itu firman Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita harus ramah satu dengan yang lain, kita juga harus sabar satu dengan yang lain. Kalau ada juga mungkin orang tuamu sekalipun yang memberikan apa-apa kepada kamu, kamu harus tetap katakan terima kasih. Siapapun ya, mau adik kamu pun kamu harus tetap bilang terima kasih. Kakak pun yang ini terima kasih. Siapapun yang memberikan apa-apa kepada kamu dalam bentuk apapun, harus kita katakan terima kasih ya. Ya, itu firman Tuhan Tante Tiar yang saya sampaikan saat ini. Kami percaya anak-anak sekolah minggu di rumah tetap sabar ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, terima kasih. Itu firman Tuhan yang Tante Tiar sampaikan sore hari ini. Ya, ayat hafalan tetap yang firman Tuhan kita sekarang ini yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Itu ayat hafalan kita. Oke, terima kasih. Kita mau berdoa. Udah selesai firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami tetap sabar Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun kami, memberikan kami kesabaran Tuhan. Memberikan kami kecerdasan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami. Yang biar juga pun kami online Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua kami supaya tetap sabar menghadapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.